Pandusane wis obah, mariki rupane wis mari. Yuni mbek Sally ben turu kene ae. Keranda mayatnya sudah bergerak. Setelah ini sepertinya sudah selesai. Yuni dan Sally biar tidur sini saja. Imbuh Mbok Marmi sambil berjalan masuk ke dalam kamarnya. Mendengar hal itu, aku yang sebelumnya kebingungan dengan semua maksud percakapan ibuku, saat itu perasaanku berubah menjadi ketakutan saat aku mendengar kata-kata keranda mayat yang diucapkan oleh Mbok Marmi. Malam itu, suasana terasa sangat mencekam. Selain ini adalah pengalaman pertamaku melihat ibuku kesurupan. Saat itu aku masih teringat wajah pocong yang kulihat saat aku berlari ke arah rumah Pak Yosep ini. Namun, karena kurasa keadaan saat itu masih tidak memungkinkan untuk bercerita, akhirnya aku hanya memilih untuk diam dan tidak mengatakannya kepada siapapun. Ora usah wedi nduk, sampeyan wis wayahe eruh iki kabeh. Sesuk tak ceritani. Iki pancen wis dalane uripe awake dhewe. Gelem gak gelem, ya kudu gelem. Jangan takut ya nak. Kamu sepertinya sudah saatnya untuk mengerti semuanya. Besok ibu akan menceritakan semuanya kepadamu. Ini memang jalan hidup kita. Mau gak mau, kita harus mau. Ucap ibuku tiba-tiba. Karena masih diselimuti rasa ketakutan. Saat itu, aku hanya mengangguk sambil terus memandangi wajah ibuku. Dan tidak lama kemudian, tiba-tiba Pak Yosep berteriak ke arah luar rumah seperti sedang memanggil seseorang. Pak! Pak! Pak Moden! Iki bojomu karo anakmu ndek kene kabeh. Pak! Pak! Pak Moden! Ini! Istri dan anakmu di sini semua. Teriak Pak Yosep yang sepertinya memanggil seseorang yang kuduga itu adalah ayahku. Dan sesuai dugaanku, saat itu memang ayahkulah yang datang sambil terlihat terkejut dengan keberadaan kami semua di rumah Pak Yosep. Loh, lala pondek gini. Loh, ngapain di sini? Ucap ayahku. Asih Pak, sahut Pak Yosep. Mendengar nama itu, ayahku terlihat sangat terkejut dan seolah tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Pak Yosep. Sing benar? Yang benar? Jawab ayah. Iya Pak, Sally merene nggugah aku. Jare Mbak Yuni dadi. Tak pelayoni, Mbak Yuni wis gak sadar. Tak jejeli soroh langsung geblak. Iya Pak, Sally kesini bangunin aku. Katanya Mbak Yuni kesurupan. Aku langsung berlari ke rumahmu, ternyata benar. Saat itu Mbak Yuni sudah tidak sadarkan diri. Setelah tak suapin daun sirih, Mbak Yuni langsung pingsan, terang Pak Yosep. Ya Allah, matur suwun Yosep, sepurane wis ngerepoti. Ya Allah, terima kasih ya Sep, maaf sudah merepotkan, jawab ayahku. Malam itu, di tengah-tengah ayah masih ngobrol dengan Pak Yosep, tiba-tiba Mbok Marmi keluar dari kamarnya sambil terlihat mengunyah daun sirih. Markun ya apa San? Markun gimana San? Tanya Mbok Marmi. Loro nemen Mbok, awake wis kuning, tapi lek ngomong sik jelas. Aku mek ndelok diluk maro muli, soale aku krasa gak penak. Sakit parah Mbok, badannya sudah menguning. Tapi kalau ngomong masih jelas, tadi aku cuma menjenguknya sebentar, soalnya perasaanku tidak enak, terang ayahku. Mene paling wis ranok San, mang pandusane wis obah. Besok mungkin sudah meninggal San, tadi keranda mayatnya udah bergerak, imbuh Mbok Marmi. Iya Pak, kabeh mang yo krungu. Iya Pak, semua tadi juga dengar, sahut Pak Yosep. Mas, asih yok po. Mas, asih gimana? Ucap ibuku memotong perbincangan dan bertanya kepada ayah. Pripun Mbok, kula mikir Sally. Bagaimana Mbok, saya mikir Sally. Ucap ayahku yang tidak menjawab pertanyaan ibuku, namun malah balik bertanya kepada Mbok Marmi. Late yok pole, wong dalane jan ngene. Pasrahae nang sing kuwasa, engko bengi sembayang ngono cek oleh dalan. Mau gimana lagi nak, ini sudah jalannya.
Pasrahkan saja kepada Yang Maha Kuasa. Nanti malam sholatlah biar dapat petunjuk terang Mbok Marmi. Dan akhirnya saat itu pun kami semua tidur di rumah Pak Yosep bersama dengan seluruh keluarga Pak Yosep. Yang membuat aku semakin kebingungan adalah kami semua malam itu tidur di lantai ruang tengah rumah Pak Yosep. Hal itu tentu saja membuat aku semakin tidak mengerti dengan semua ini. Karena selain memang ada kamar tidur yang kosong, Mbok Marmi yang sudah sangat tua pun juga ikut tidur di lantai bersama kami. Dan singkat cerita, tanpa memikirkan hal itu, aku pun langsung memejamkan mata sambil memeluk ibuku. Namun, beberapa saat ketika kami sedang beristirahat, lagi-lagi suara itu terdengar. Tik 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 tik. Mendengar hal itu, tentu saja aku langsung membuka mataku dan meremas erat tangan ibuku. Dan ketika aku membuka mata, lagi-lagi aku kembali terkejut. Karena saat itu, semua orang yang ada di rumah ini ternyata sudah bangun, namun tidak ada yang beranjak dari tidurnya. Pak Yosep, Bu Yosep, Mbok Marmi, begitu juga dengan ayah dan ibuku. Mereka semua dalam keadaan membuka mata, namun tetap dalam posisi tidur dan tidak bergerak, seolah memberi tanda bahwa sedang ada sesuatu yang membahayakan sedang melintas. Itu semua terlihat dari kedipan mata ayahku yang seakan memberi tanda agar aku tetap tenang. Melihat hal itu, tentu saja aku langsung menoleh ke arah ibuku. Namun waktu itu aku tidak bisa lagi menggerakkan tubuhku dengan leluasa, karena aku sudah dipeluk erat agar aku tidak terlalu banyak bergerak. Dan benar, tidak lama setelah itu, kami memang mendengar suara langkah kaki orang mondar-mandir seakan sedang mengintai seluruh orang yang ada di rumah ini. Namun, kali ini suara tersebut terdengar berada di dalam rumah ini. Plek, 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 plek. Suara langkah kaki yang terdengar seperti tepat di samping kami. Mendengar hal itu, tentu saja kami semua langsung gemetar ketakutan hingga tanpa terasa keringat keluar bercucuran. Namun, karena kami semua bersikap tenang dengan tidak berhenti memanjatkan doa, akhirnya suara tersebut menghilang dengan sendirinya. Dan tidak berhenti di situ saja, sekitar pukul 2:30 pagi, aku kembali dikejutkan dengan penampakan sosok laki-laki tua yang terlihat duduk di sofa ruang tamu Pak Yosep. Meskipun aku tidak bisa melihatnya dengan jelas karena semua lampu rumah Pak Yosep yang waktu itu sudah dipadamkan, namun aku sangat yakin sosok tersebut adalah sosok kakek-kakek. Itu terlihat dari posisi duduknya yang sedikit membungkuk ditambah dengan rambutnya yang sudah terlihat botak. Awalnya aku mengira itu adalah Pak Yosep, tapi ternyata dugaanku salah. Ketika aku tahu Pak Yosep ternyata masih berada di posisinya, yaitu tidur di samping Bu Yosep tepat di sebelah ayahku. Masih teringat jelas di kepalaku, saat itu aku sekuat tenaga menahan tangis yang seakan sudah tidak bisa lagi kutahan. Sepanjang malam itu, kami diteror habis-habisan oleh makhluk halus yang entah kenapa rasanya makhluk halus tersebut tidak sekedar menghantui, tapi lebih ke arah mengincar kami. Namun anehnya, semua orang di rumah Pak Yosep saat itu seolah memang sudah mengetahui jika itu akan terjadi. Hal itulah yang akhirnya membuat kami tetap tenang hingga teror itu pun bisa dilalui dengan aman. Dan singkat cerita, setelah melalui malam yang terasa sangat panjang, akhirnya pagi pun tiba. Waktu itu, kami pun berpamitan dengan keluarga Pak Yosep dan berterima kasih karena telah menyediakan tempat untuk kami beristirahat. Turu kene si ae, Pak. Tidur sini aja dulu, Pak, ucap Pak Yosep. Matur suwun, Sep. Insya Allah, lek hitung-hitunganku bener, engkau bengi wis ranok maneh. Aku malih khawatir, saiki malih wani mlebu omah. Terima kasih, Sep. Insya Allah, kalau perhitunganku benar, nanti malam sudah tidak ada lagi. Aku khawatir sekarang dia berani masuk ke dalam rumah, jawab ayahku.
Wis nang balik, ra usah dirasani, engkau krungu. Sudah cepat pulang, nggak usah diomongin, nanti dengar. Sahut Mbok Marmi tiba-tiba. Akhirnya pagi itu kami pun langsung bergegas kembali ke rumah dengan berjalan kaki. Waktu itu ketika aku hendak berjalan kembali ke rumahku, dari arah luar rumah Pak Yosep, aku kembali melihat sosok kakek-kakek yang sedang duduk di dalam rumah Pak Yosep sambil menundukkan kepala. Sosok tersebut duduk di tempat yang sama seperti yang kulihat semalam. Loh, itu kan kakek-kakek yang kulihat semalam. Waduh, sepertinya sosok tersebut duduk di situ semalaman deh, pikirku dalam hati. Melihat hal itu, tentu saja aku langsung menarik baju ibuku untuk memberi tanda bahwa aku sedang melihat sesuatu. Namun, waktu itu ibuku hanya tersenyum dan langsung mengajakku balik. Wis, ayo mulai, rasa ndelok sing gak perlu didelok. Ayo, sudah pulang. Tidak usah melihat apa yang tidak perlu dilihat, ucap ibu. Waktu itu, aku juga sempat melihat Mbok Marmi yang tersenyum ke arahku, seolah mendengar percakapanku dengan ibuku. Ketika aku berjalan kembali dan belum jauh dari rumah Pak Yosep, aku juga mendengar sedikit percakapan dari keluarga Pak Yosep yang waktu itu membuatku semakin tidak mengerti apa yang sebenarnya sedang terjadi di sini. Sally wis iso ketok, muga-muga ndang mari yo mas. Sakken uripe malih loro kabeh. Sally sudah bisa melihat, mudah-mudahan cepat selesai ya mas. Kasihan hidupnya jadi menderita. Ucap Bu Yosep kepada Pak Yosep. Nah dek, wong Sally wis 20 tahun. Wis wayahe rabi, ya wis mambu. Ya iyalah dek, Sally sudah berumur 25 tahun. Sudah saatnya menikah, ya sudah tercium baunya. Ucap Pak Yosep. Mendengar hal itu, tentu saja aku hanya diam dengan tidak berhenti melangkahkan kakiku menuju rumahku. Sesampainya di rumah, kami langsung membersihkan barang-barang yang saat itu memang sangat berantakan. Di samping itu, kami juga bersyukur karena keluarga kami masih diberi keselamatan. Alhamdulillah dek, sampean wingin dan ketulungan. Semunggo genok sing dang nulungi mbuh wis. Aku gak iso bayangno. Alhamdulillah dek, kamu kemarin cepat dapat pertolongan. Andai saja tidak ada yang segera menolong, aku nggak bisa bayangkan apa yang akan terjadi kepadamu. Ucap ayahku tiba-tiba. Iya mas, akhir-akhir ini kok malih nemen ngene yo mas. Iya mas, akhir-akhir ini kok jadi parah gini ya mas, jawab ibuku. Iya dek, ditelok ae mariki yopo. Lek tambah nemen yo digolekno tombo. Iya dek, kita lihat aja selanjutnya gimana. Kalau semakin parah, kita harus segera melakukan sesuatu, jawab ayah.